Hai Vitizen, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan happy ya. Di video kali ini kita akan membahas topik seputar sharing dan tips bekerja di dunia IT. Nah, kali ini kita akan membahas product manager di perusahaan IT. Kalian penasaran gak sih apa aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh product manager di perusahaan IT? Bersama saya Jelita, yuk langsung aja kita kenalan sama salah satu product manager dari Virtus Technology Indonesia. Nah, Vitizen, sekarang kita udah sama Kak Devi nih. Kak Devi ini adalah salah satu product manager di Virtus Technology Indonesia. Hai Kak Devi. Halo Jelita. Boleh dong Kak perkenalan diri? Halo Vitizen, perkenalkan nama aku Devi. Aku merupakan product manager dari Virtus Technology Indonesia. Kebetulan untuk saat ini aku handle untuk produk VMware. Nah Kak Devi, udah berapa lama kakak kerja di Virtus? Dan kenapa kakak tertarik untuk bekerja di bidang ini? Aku bekerja di Virtus sejak tahun 2016, berarti kurang lebih udah sekitar 6 tahunan. Sebenarnya dari awal terjun di dunia kerja, aku memang suka sama dunia sales. Tapi pertama-tama aku sebagai account manager dulu di salah satu SI selama kurang lebih 2,5 tahun. Setelah 2,5 tahun kayaknya pengen coba nih untuk role lain. Dan ada temen di Virtus yang infoin, oh di sini ada lowongan nih untuk product manager. Ya udah aku coba apply dan setelah dijalani ya aku enjoy sih untuk role ini. Oh gitu Kak. Oke. Kak Devi, product manager itu apa sih? Dan apa yang dilakukan oleh product manager? Secara general, product manager itu posisi atau profesi yang bertanggung jawab atas keberhasilan suatu produk, mulai dari pengembangan produk tersebut sampai penjualan produk tersebut. Nah, terus kalau ditanya apa aja sih yang dikerjakan oleh product manager, mungkin untuk role product manager itu berbeda-beda sih di masing-masing company sesuai dengan bidangnya ya. Kebetulan untuk Virtus Teknologi Indonesia itu bergerak di bidang pendistribusian solusi IT. Jadi yang dikerjakan product manager yang pertama kita berinteraksi dengan principal, business partner maupun customer. Kemudian kita juga biasanya memberikan solusi kepada business partner maupun customer dengan berinteraksi dengan pre-sales ataupun tim technical. Kemudian yang ketiga, karena namanya product manager itu kan juga sales ya. Jadi kita harus bisa untuk mencapai target penjualan yang dikasih ke kita. Kemudian yang keempat, develop market, bisa dengan cara menginisiasi marketing event ataupun memberikan enablement kepada partner. Kemudian yang kelima, general pipeline maupun maintain pipeline. Oh gitu, menarik ya Kak. Nah Kak Devi, skill apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang product manager? Untuk skill apa aja? Yang pertama, karena kita seorang product manager, kita pasti harus punya knowledge produk. Karena seorang product manager itu kan pasti nih kalau ditanya mengenai produk, yang tahu ya adalah product manajernya. Kemudian yang kedua ialah bisa bekerja di bawah tekanan. Karena product manager ini kan sales kita yang berinteraksi langsung ke business partner maupun customer. Jadi kalau misalnya kalau ada komplainan dari customer ya dan kita misalnya diminta buru-buru misalnya sesuai deadline, ya kita memang harus bisa untuk mengerjakan tersebut. Kemudian yang ketiga, business forecasting. Kalau business forecasting mungkin itu by experience juga ya, karena kan mungkin seiring berjalannya waktu kita tahu nih untuk project ini kira-kira kita harus kita take out atau kita tetap maintain untuk project ini. Atau mungkin untuk yang untuk bisnis untuk hardware, kalau memang ada stok ya kita harus tahu kira-kira kalau penjualan ini kalau kita ambil stoknya kira-kira bisa dijual kembali apa enggak. Kemudian yang keempat, karena seorang sales itu pasti penting untuk communication skill. Kalau keseharian product manager itu apa aja sih Kak? Yang pertama, biasanya meeting dengan business partner, ataupun customer, ataupun principal. Kemudian yang kedua, biasanya product manager itu yang mengirim quotation ke business partner, ataupun surat informasi harga ke user. Kemudian yang ketiga ialah update pipeline, kemudian kita monitoring pipeline, ataupun follow up pipeline. Terus yang keempat itu biasanya kita bikin postingan, kemudian loading ke principal. Dan yang terakhir untuk menambah skill knowledge kita, nah biasanya kita ngikutin online maupun offline training ataupun enablement, baik dari internal maupun dari eksternal. Oh, seperti itu ya Kak. Tertarik? Boleh dicoba ya. Oke. Kalau tantangan tersulit itu kira-kira apa sih Kak untuk menjadi seorang product manager?
Tantangan tersulit ya, sebenarnya kalau bagian sulitnya sih lumayan banyak ya, cuman mungkin kalau dari sisi aku tantangan tersulitnya dari product knowledge, karena kebetulan aku handle untuk VMware, dan VMware itu banyak banget inovasi produknya. Nah jadinya mungkin kalau kita sebagai product manager, kita paling nggak kan harus tahu kulit luarnya produk tersebut ya. Jadi ya mungkin ya product knowledge sih bagian tersulitnya, dan sampai sekarang aku juga merasa masih kekurangan untuk product knowledge tersebut. Oh gitu. Nah Kak Devi, selama ini ada nggak sih Kak pengalaman dan pencapaian terbaik Kak Devi sebagai product manager? Pencapaian dan pengalaman terbaik aku, menurut aku di tahun 2020 aku dipercayakan menjadi S of Sales. Kemudian tahun 2021 puji Tuhan dapat kesempatan lagi untuk menjadi S of Sales. Menurut aku 2 tahun berturut-turut bisa menjadi best sales itu merupakan pencapaian luar biasa bagi diri aku sendiri. Wow, berarti udah 2 tahun nih ya Kak, udah jadi best of sales ya? Iya, dan tahun ini udah lengser sih. Tapi keren lah Kak, 2 tahun berturut-turut loh. Thank you, Jelita. Boleh dong Kak, aku minta saran Kak Devi buat teman-teman yang tertarik nih untuk bekerja di bidang IT, khususnya menjadi product manager. Untuk saran yang mungkin bagi teman-teman yang tertarik di product manager, yang pertama-tama bisa menguasai produk yang dihandle dulu. Kemudian juga bisa berinteraksi ataupun sharing dengan tim lain maupun tim sendiri, karena biasanya nih ada beberapa use case nih yang belum pernah ditemuin. Kemudian pas kita hadapin use case tersebut, kita tahu nih apa solusi yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga mungkin fleksibel dalam bekerja, karena biasanya kan sales itu kan biasa ya kerjanya overtime, apalagi kalau di product manager biasanya pada saat end quarter itu kita lumayan banyak loadingannya, bisa sampai malam, kita harus monitor loadingan tersebut sampai benar-benar kebook di sistem, seperti itu sih. Wah keren banget ya Kak Devi, walaupun challenging tapi akhirnya Kak Devi bisa melalui semua challenge itu dan bisa meraih 2 kali best of sales secara berturut-turut. Nah, buat teman-teman Vitizen, semoga apa yang tadi udah diceritain sama Kak Devi itu akan membuka wawasan teman-teman yang ingin berkarir di bidang IT, khususnya menjadi seorang product manager. Thank you ya Kak Devi, udah sharing-sharing ceritanya. Sama-sama Jelita. Buat Vitizen yang ingin update perkembangan dunia IT dan tips berkarir di bidang IT langsung dari praktisinya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita ya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini ke sosial media kamu. Sampai jumpa!